Loh, melarat itu juga pangkat loh. Diberi kemiskinan itu pangkat dari Allah Ta'ala. Jangan sembarangan kamu. Orang miskin masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Wes pilih nanti, melarat apa sugih. Wa in tardha bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kakek saya itu hidupnya serba sulit secara ekonomi, almarhum kakek saya. Dari pihak ayah saya. Hidupnya secara ekonomi sulit pol. Wafat usia 93 tahun, rumah ngontrak. Enggak punya pekerjaan, ya enggak punya penghasilan. Anak rata-rata al-mlaratu wal miskinu kabeh. Gak punya sandaran untuk bersandar, anak sugih gak ono. Susah semuanya secara ekonomi. Ditanya sama orang pagi-pagi, karena wajahnya kakek saya cerah terus, mesem terus. Ditanya, Beb Ahmad gimana kondisinya hari ini? Jawabannya, intardha bil maksum istamuna aman. Saya apal syair ini gara-gara dengar dari kakek saya langsung. Intardha bil maksum istamuna aman, wa ilam takun tardha bihi istafi hazan. Kamu kalau hidupnya itu ridho dengan yang sudah dibagi oleh Allah buat kamu, kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau hidupmu itu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, maka engkau hidup dalam kesedihan. Jadi jawabnya, wah aku seneng aku, kayak Allah ridho. Kayak melarat ridho, sakit boten. Loh, melarat itu juga pangkat loh. Diberi kemiskinan itu pangkat dari Allah Ta'ala. Jangan sembarangan kamu. Orang miskin masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Wes pilih nanti, melarat apa sugih. Nanti di hari kiamat itu yang sekarang yang gaya-gaya sekarang ini, nanti di hari kiamat itu semua akan tunduk sama orang-orang miskin. As-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu yang dikasih kekuasaan sama Allah yang melarat-melarat. Sama Allah duduk ya, yang melarat. Kamu jadi pejabat-pejabat akhirat semua. Yang melarat itu akan menunjukkan gagah yang melarat itu. Menang akhirat. Kenapa? Karena di dunia gagah dengan melaratnya, dengan miskinnya itu enggak pernah gersulo, dengan miskinnya enggak pernah keluh kesah. Dia terima pangkat dari Allah. Allah kasih saya kemiskinan itu bukan suatu penghinaan kok. Justru penak kok. Serba kurang kan penak toh. Kenapa enggak serba kurang? Gini tak kasih gampang. Pilih mana? Serba kurang atau serba lebih? Bu, ibu pilih serba kurang atau serba lebih? Oke, Mas, istrinya minta yang serba lebih, jadi satu kurang. Ibu, pilih yang serba kurang atau serba lebih? Ayo. Kalau lemari ibu pakaiannya serba lebih, bingung enggak Bu? Bingung, akhirnya diapakan? Kalau lemarinya kebak pakaian, akhirnya diapakan Bu? Beli lemari, betul? Beli lemari lagi, lemarinya kebak pakaian lagi, penuh pakaian. Diapakan Bu? Beli lemari lagi. Terus sak kamar lemari kabeh ngono. Akhirnya apa? Kurangi. Lah kalau orang miskin, kita yang pas-pasan gitu, lemari aja enggak punya. Saya punya temannya almarhum ayah saya ini, semoga panjang umur masih hidup. Waktu datang dari Pekalongan ke rumah saya di Semanggis itu yang sekarang ditempati adik saya, rumah ibu saya yang sekarang tinggal di situ adik saya. Datang ke situ mau ketemu ayah saya kan, terus saya duduk saya nemu itu. Saya nanya, Mi, panggilannya ke paman gitu kan, Ami itu, Mi, tasnya mana nih dari Pekalongan, tasnya mana? Itu nunjukkan kerdus mie itu loh. Tahu kerdus mie? Ya. Jadi naruhnya baju, naruhnya celana, pakaian tuh ya di kerdus mie tadi. Jadi nek bis tuh ya nyangking kerdus mie. Penak, gak bingung beset, gak bingung remuk kata dia. Nek rusak gantinya gampang. Ya. Gak ana sing arep maling. Oh, isinya apa? Kerdus mie. Kerdus mie. Nyantai. Dan dengan begitu bahagianya luar
luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah ngukur bahagia itu dari banyak pakaian, enggak. Dari rumah yang gede, enggak. Ati dikei piro mbek Gusti Allah, nrimo seneng mesti. Pasti seneng. Makanya orang-orang yang miskin tetapi sikapnya seperti itu, itulah orang yang kaya. Orang miskin yang sejati itu orang yang nggak pernah cukup. Nah itu orang yang jelek. Namanya miskin kan nggak pernah cukup. Tapi kalau nggak punya apa-apa tapi cukup terus, itu namanya kaya atau miskin? Kaya. Jadi lemarinya kosong. Kok kosong? Iya. Alhamdulillah ini. Ngersi ini gampang. Sekarang jadi gaya hidup internasional. Tahu? Belum? Ya update gitu loh sama teknologi. Ya, baca kemajuan zaman. Itu ada namanya the minimalism. Kalau saya nggak salah ngucap, Inggris ngucapnya rada angel ya. Hidup sederhana. Bahasa Indonesianya begitu. The minimalism, hidup sederhana. Itu sekarang jadi tren internasional. Jadi sekarang orang-orang itu mulai menata rumahnya dengan cara hidup sederhana. Lemari kebak pakaian itu dibuangi kabeh di sini. Saya lihat video-videonya yang kehidupan sederhana itu saya jadi ngakak. Wah ajib ini, kenapa? Ilmu melarat. Dikembalikan orang tuh hidup ya gak perlu. Kaya miskin tuh kan masalah banyak dibilang kaya, dikit dibilang miskin. Kan ukuran itu saja dalam syariat. Tetapi kalau dalam hati dan dalam pandangan Allah Ta'ala kebalik. Allah melihat orang miskin itu, kesian tuh orang yang gak pernah cukup, gak pernah puas. Sampai nanti mulutnya dikasih pasir sampai mati gak pernah puas. Itu orang yang melarat, miskin tercela. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun duitnya banyak. Sementara orang yang miskin, yang sejati, yang dicintai Allah Ta'ala, yang akan masuk surga lebih cepat dari orang kaya, yang nanti di akhirat orang miskin ini akan dicari sama orang-orang, dimintai pertolongan, yang megang kekuasaan di akhirat adalah orang yang di hatinya selalu butuh sama Allah Ta'ala, dikasih Allah berapapun cukup. Berarti orang sugih ini, hatinya kaya, gak takut kehilangan, gak takut ngedum, Masya Allah. Makanya anehnya itu di Indonesia ini, kita-kita yang duitnya nggak banyak, itu ngedum berani. Betul ya? Duitnya pas-pasan, ngedum baik konconi gak mikir, nyah. Cek itu, sumbangan untuk majelis ilmu. Habib Novel tahu banget. Kan saya ngelola majelis ilmu. Itu orang yang susah itu nggak takut mengeluarkan duit, istiqomah. Bisa ngasih 10.000 istiqomah. Pas-pasan tapi istiqomah. Tapi kalau orang yang duitnya banyak, itu ngasih mungkin bisa jadi 3 tahun sekali dan rada dipaksa sidik. Kurang berani, nggak seperti orang yang pas-pasan. Yang pas-pasan justru orangnya nyah-nyoh. Yang lebih mulai mikir. Berarti yang kaya yang mana ini? Yang nggak takut miskin. Nah, itulah orang kaya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, nanti di akhirat ya orang-orang yang dia itu di dunia ini hatinya nggak takut miskin. Ya hatinya nerimo, itulah orang yang megang kekuasaan. Dan itulah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.